Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Siti Wansyah, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia.
dari awal sampai akhir. Ada lagi alur mundur. Alur ini digambarkan dengan jalan cerita yang tidak urut. Jadi biasanya ceritanya itu digambarkan seseorang yang sedang berkonflik. Kemudian dijelaskan penyebab konfliknya tadi apa. Kemudian unsur intrinsik cerpen yang berikutnya ada setting atau latar. Latar ada 3 aspek, yaitu ada latar waktu, latar suasana, dan latar tempat terjadinya cerita. Misalnya kalau latar waktu kejadian dalam cerita kapan, misalnya pagi, siang, malam, atau dijelaskan jam berapa. Kalau suasana, dalam cerita tersebut suasananya bagaimana, misalnya sedih, gembira, mengharukan, dan lain-lain. Sedangkan tempat berhubungan dengan tempat terjadinya sebuah cerita, misalnya tempatnya di sekolah, di pasar, atau di mana. Jadi misalnya tempatnya lebih dari satu, disebutkan semuanya. Ya, kemudian unsur intrinsik yang berikutnya ada sudut pandang atau point of view, adalah bagaimana seorang penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Apakah dia sebagai orang pertama, pelaku utama? Apakah dia sebagai orang pertama di luar cerita? Sudut pandang dalam sebuah cerpen dibagi ada 3, yaitu sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang pertama, biasanya tokoh utama menggunakan kata saya atau aku. Ada juga sudut pandang orang kedua, biasanya menggunakan kata kamu, engkau. Satu lagi, ada sudut pandang orang ketiga. Di sini biasanya pelaku utamanya menggunakan kata dia, atau nama orang. Ya, kemudian ada juga unsur intrinsik gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas seseorang penulis dalam menyampaikan tulisannya. Di sini masing-masing penulis memiliki ciri khas yang berbeda dalam menggunakan gaya bahasa. Di sini digunakan gaya bahasa karena sebuah cerpen tanpa menggunakan gaya bahasa, cerpen tadi tidak akan menarik atau polos. Jadi digunakanlah sebuah gaya bahasa. Biasanya digunakan ada gaya bahasa hiperbola yang berlebih-lebihan, atau gaya bahasa personifikasi yang sifatnya menghidupkan benda mati, bisa berubah seperti manusia. Misalnya angin sepoi-sepoi membelai rambutku. Ya, kemudian unsur yang terakhir adalah amanat, adalah pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dari sebuah cerpen. Pesan moral biasanya disampaikan tidak tertulis tapi secara tersirat. Ya, kemudian setelah unsur intrinsik kita bahas tadi, dilanjutkan dengan unsur ekstrinsik cerpen. Kalau unsur ekstrinsik cerpen tidak sedetail seperti unsur intrinsik, karena di sini hanya menyangkut latar belakang penulis cerpen tadi, misalnya tentang kondisi politik di masyarakat, politiknya, sosial, dan seterusnya. Kemudian berhubungan dengan latar belakang penulis, bagaimana riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra. Untuk aliran sastra, misalnya dia menggunakan aliran natural atau romantis. Terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yang meliputi nilai agama, nilai moral, dan nilai sosial dan budaya. Ya, demikianlah anak-anak materi hari ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.